Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 28 Bapak Iman Haridin. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo. Yang saya hormati pula Bapak Ibu wali kelas SD Islam Al-Azhar 28, dan yang saya banggakan anak-anak yang di sini hadir ya dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir berkumpul dalam rangka diskusi terkait dengan mengidentifikasi, menemukan aset sumber daya yang ada di sekolah kita untuk pengembangan pendidikan di sekolah ini. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Kemudian salam dan sholawat semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswasana kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau serta umatnya sampai akhir zaman. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan di sini saya selaku moderator atau sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pengantar dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga diskusi kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah kita, dan yang keempat adalah kesimpulan dari penutup. Baik, memasuki acara yang pertama di pembukaan, mari kita awali kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa memberikan keberkahan, manfaat kali ini. Berikutnya adalah pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Iman Haridin selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 28. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Anto dan juga teman-teman CDP. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Taufik Amin selaku perwakilan dari BPD Kelurahan Waru, dan juga yang kami hormati Bu Nurul perwakilan dari orang tua murid, kemudian Bu Bekti perwakilan dari anggota Jamiyatul Walidin dan juga komite sekolah, kemudian yang kami hormati teman-teman CGP dan juga anak-anak SD Islam, perwakilan dari anak-anak SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa kumpul di sini untuk membahas terkait dengan aset sekolah atau sumber daya sekolah. Karena dengan aset itu kita harus mengetahui aset kita, karena dengan aset kita bisa gunakan sebagai bahan ataupun dasar untuk memajukan sekolah kita. Jadi kita mau membuat sebuah loncatan kemana, kita harus melihat secara internalnya kita punya aset apa. Bisa nggak untuk kita buat loncatan yang lebih jauh, kita akan lihat aset kita, daya dukung dari aset itu seperti apa. Sehingga nanti program yang dibuat sekolah itu akan sinergi, akan sinkron dengan asetnya. Asetnya apa, programnya apa, kan nyambung gitu kan. Itu yang pertama. Jadi aset itu untuk memajukan sekolah kita. Kita harus tahu aset betul, aset kita yang kita miliki apa untuk memajukan sekolah ini. Di samping untuk memajukan sekolah ini, kalau kita mengetahui sumber daya yang kita miliki sebagai sekolah yang kita miliki, aset yang kita miliki, kita juga bisa menggunakan aset itu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini. Kita atasi secara internal dengan aset yang kita miliki.
Misal kita kasih contoh, di sini ada beberapa aset ya, ada aset manusia, aset berupa sosial, aset berupa fisik, bangunan, aset berupa budaya agama, aset berupa finansial, aset politik, aset lingkungan. Nah, kita bisa mempergunakan aset-aset itu untuk membuat program kemajuan sekolah. Saya kasih contoh, misal nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Misal aset berupa manusia. Di SD Islam Al-Azhar 28 Solo Baru ini ada guru karyawan, jumlahnya semua 84. Muridnya kita berjumlah 596. Ada murid, ada wali murid. Berarti 596 kali 2, 1000 sekian. Itu adalah aset berupa manusia. Ini adalah aset yang luar biasa yang kita bisa kembangkan di situ. Kemudian kita wujudkan lagi aset manusia berupa SDM guru karyawan. Guru karyawan kita memiliki guru karyawan yang latar belakang pendidikan S2 ada berapa, di bidang apa. Nah, itu akan kita gunakan untuk membuat program kemajuan sekolah di situ. Nah, kemudian nanti aset-aset yang lain bisa kita bahas lebih lanjut, bisa aset berupa sosial seperti apa, aset fisik, aset budaya, finansial, politik dan sebagainya. Itu akan kita gali di sini dalam diskusi ini, dalam forum diskusi ini untuk membuat program sekolah ke depan. Dan kalau seandainya ada persoalan, kita bisa menggunakan aset itu untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Mungkin itu sebagai prolog dan pengantar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya nanti akan dipandu sama teman-teman CGP untuk menggali aset-aset yang lain yang dimiliki oleh SD Islam Al-Azhar 28 Solo. Mungkin itu saja prolog dan juga pengantar dari saya. Apabila ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kata pengantar dari Bapak Ikhwan Khairuddin juga menjadi arahan kita bersama dalam melaksanakan diskusi pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara berikutnya adalah diskusi terkait dengan identifikasi aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah kita ini, yang nanti akan dipandu langsung oleh Ibu Kuni dan Ibu Yeni. Kepada beliau, Bu Kuni dan Ibu Yeni, waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih Pak Soekarno. Dibuat santai ya teman-teman, Bapak Ibu, Mas Fawas dan Mbak. Kita akan diskusi. Jadi ini sifatnya santai, nggak usah tegang. Ini tuh kayak kita kayak diskusi kelompok di kelas itu. Nah, kita akan membahas tadi yang disampaikan Pak Ikhwan, hal-hal yang membuat sekolah kita itu bisa maju ke depan. Potensinya apa tuh yang ada di sekitar kita? Sudah disebutkan Pak Ikhwan ada 7. Ada aset manusia, sosial, fisik, budaya agama, finansial, politik, dan lingkungan. Nah, nanti masing-masing kita akan diskusi yang ini dulu, dari aset manusia, sosial, fisik, dan budaya. Nanti Pak Amin, Bu Nurul, Bu Putri, Pak Awas, dan Khaira minta tolong per ini membuat kelebihan kita apa toh di bidang manusia misalnya. Manusia itu terkait sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Mereka kan latar belakangnya macam-macam ya, ada dari pendidikan, ada dari kesehatan, ada yang dari pondok pesantren, nah, ada ustadz-ustadzah, ada yang dari IT. Nah, itu potensi itu yang bisa dituliskan atau didiskusikan kali ini. Selanjutnya yang aset sosial ini berhubungan sama norma atau aturan atau jaringan, nah networking kita itu bekerja sama dengan mana saja atau dengan siapa aja. Nah itu bisa dikelompokkan di aset sosial. Selanjutnya aset fisik ini terkait dengan bangunan fisik maupun infrastruktur yang ada di sekolah kita. Bisa sarana prasarana,
bisa akses jalan di sekitar sekolah seperti apa, dan aset budaya itu terkait dengan ritual keagamaan atau budaya yang ada di sekitar kita yang mendukung sekolah kita. Monggo 4 itu dulu yang bisa dibicarakan, bisa digunakan semuanya. Nanti masing-masing berarti membuat 4 aset ini yang ada di sekitar kita. Itu dulu, nanti dilanjutin. Itu ya. Satu aset sticky note, satu betul, 1 sticky note, 1 aset. Jadi ada 4 sticky note nanti. Aset manusia dulu. Silakan. Monggo, Bapak Ibu ya. Aset manusia bisa. Oh, waktunya Lebih cepat. ya lebih cepat. untuk anak-anak kelas 6 sudah pahamkah? Manusia yang ada di SD ini Ya, ya aset itu orang-orangnya. ini dulu Ada yang pendidikannya bagus-bagus, ada yang pintar-pintar atau yang Iya. sopan. Murid Ada murid yang ya, ini apa punya kemampuan kemampuannya luar biasa. orang tua diberi atasnya nggih itu ada aset manusia biar tidak tertukar. Kita punya 529 ya Pak? 519 muridnya. 590. Hampir 600. Masya Allah, 590 Yang sudah? Berarti wali muridnya ya sekitar itu. 1.200. Nah, latar belakangnya manusia macam-macam ya. Ada yang dari Pak Guru-guru, dari pendidikan, ada yang dari apa itu dokter, terus ada ustadz-ustadzah juga. Kalau sudah monggo bisa langsung ditanya masing-masing itu ya. Awas sudah dibantuin. Ini aset apa? Manusia. Sip. Ya. Yang sosial, ada sosial. Awas coba yang kedua ya. Sosial. Aset sosial itu Hubungan dengan sesama. Ya. guru sama guru, hubungan yang ada antara guru dengan guru, antara guru dengan murid. Akhirnya sudah. Mana ada yang bisa kita bantu? Coba yang kedua kayak yang Aset sosial yang kedua, aset sosial. manusia. Sini Bu. Nanti kita Air minum, air minum. Boleh minum. Bukti ada yang bisa dibantu? Oh sudah. Gak usah is. Yang bisa ditambahkan? Apa ini nih kok? Ini. kalau ada yang bingung ditanyakan awas ya. Ini sudah selesai Pak. Ada tamu lah. Panjang sekali nih Pak. Komplit ini ya. Tokoh masyarakat. Udah Pak. Karena sosial. Sosial kami. Itu aja. Ya baru pendahuluan. Sosial juga. Yang sosial. Aset sosial. Ini jauh dekat ya Pak? Berapa botol-botol ini loro Pak? Sosial yang kedua. Yang ketiga. Cari yang gampang dulu ya boleh. Fisik. Aset fisik loh. Fisik yang ada di sekitar kita ya. Bisa dilihat dan dirasakan.
Sini Pak, saya bantu. Apa ini? Sosial. Ini sosial sudah. Ya, sini. Ini sosial. Ya. Fisik. Sudah mulai yang ketiga, fisik. Fisik kita satu kelas masih udah masih Sosial sudah Bu. Kita kumpulkan hasil. background sebetulnya. Akhirnya ada kesulitan. Aspek apa ini? Fisik. Fisik. Tinggal satu ya. Bukti rekor sejauh Kenapa? ramah sejauh. Loh dia ada Cepat, baik lanjutkan. Semakin cepat semakin Baik, baik, lanjut. Ini sosial. Terakhir, budaya agama. Yang itu etika Oh, fisik. Fisik. Kondisi bangunan sekolah seperti apa? Iya, agama juga. menarik banget. Sudah kawas? Lengkap fasilitasnya. Punya kawas lah. Bangunan bisa cerita. Fasilitasnya megah. Baca. Terus prinsip daya Fisik. itu terbang Kalau ibu yang kanan. Fisik. Oke. Kanan aset budaya agama. masuk agama kegiatan hafid setiap hari. Tambah. Fisik. Buka bersama di sekolah itu, nah itu bisa ada kir. Sudah 4 ya kawas ya? Sudah dapat 4. Budaya sekolah. Budaya sekolah seperti apa? Ada keagamaan di sini seperti apa? Gitu ya. Sudah Bu, sini. Bisa kanan. Ya. Paling muridnya ini tambah Pak. Paling muridnya perhatian banget. Iya. Budaya agama. Budaya agama. Bukan siapa kan? Oke, ya. Kamu juga. Yang sini Yang siapa sih? Berarti saya sabar. Iya, itu ada. Mas Fawaz tarik nafas dulu, minum. Boleh, Pak. Kamu Boleh. kamu nggak mau sudah tarik kok ya. Sudah semua deh yang agama budaya. Terakhir masih ada. Ini jauh.
sudah semua nggih? Oh kairan. Ya. Kalau kurang ini. Dapat aktif masuk. Baik, penuh warna-warni Bapak Ibu. Warna-warni jawabannya dan beragam itu kalau yang kesimpulannya. Oh iya, Ini sudah semua ya? Masih satu. Lanjut, Gip. Ini yang kertas berikutnya. Ini ada 3. Aset finansial itu adalah sumber pendanaan sekolah yang Bapak Ibu ketahui selama ini. Kalau Pak masyarakat itu sering datang ke sini, nggih, tahu acara-acara gitu. Kalau anak-anak nanti apa yang kalian ketahui sumber dananya dari mana sekolah kita dapatkan ya. Kemudian aset politik. Ini kewenangan atau aturan kebijakan. Bukan mengarah ke parpol ya. Ini aturan kebijakan sekolah. Jadi kewenangan kepala sekolah itu hubungannya sama dinas pendidikan ataupun komin gitu ya. Kemudian lingkungan. Nah, kita itu ada di Desa Kudu, Kecamatan Bagi, punya lingkungan seperti apa? Daerah sekitar kita itu lingkungan alamnya seperti apa? Ada berupa bangunan juga, ada alam. Oke, monggo silakan langsung tulis. Nah, orang ini finansial itu sumber dananya sekolah kita Pak. Bos. SPP. Koperasi bisa. Yang finansial Ini ya buat SPP kan. bisa dibahas. Ada beberapa. Ya sudah. Nah, ini 62 nih. Aset finansial. Oke. Sudah Mbak? Ibu-ibu cepat kenapa Pak? Aset finansial. Bukti pakai. Begitu sih. Gercep ini. Ya apa kita kan dinas kegiatan toh terus apa Nanti program JPI kan satu kita biasakan perkumpulan apa guru kelas para itu masuk ke daerah KKD itu Ngomel. ngambil Bangun. ngambil Sekolah makan. Sekolah makan. Sasih. Setiap saat bersih. Aku kayak saya mendatangkan dari politiknya S. gitu S. guru apa pertemuan guru kelas itu mas kalau di anak berarti ya DPR ada ya DPR. sekolah atau Jawaban anak-anak ini itu termasuk jawaban bagus untuk usia anak SD bisa menjatuhkan kayak rasa bawah. Nanti buat sekolah ya deh. saya tahu Saya saya. jamburi masuk dengan sekolah dengan jamburi kema itu kan dengan sosial kan dengan politik kegiatan lain Ini kertasnya kalau orang enggak naik. udah jamburi Lingkungan itu bisa juga termasuk lingkungan yang buatan ya. Sekitar Al-Azhar itu bisa rumah sakit konveksi itu lingkungan ya itu kegiatan jamburi itu masuk politik
itu kan kerjasama dengan beberapa sekolah jadi tadi kemudian lomba lomba ke tingkat kecamatan lomba apa itu Iya. Puskesmas. rumah sakit Polsek apa Polres? Kemana-mana tuh. Cukup balik. Boleh kan habis sekolah bisa ke mall. Itu yang menarik. Ya. Kan menarik kan mau perumahan kemarin itu aku nggak mungkin buat perumahan puskesmas Hotel Bu. Kan tinggal ke sana. Banyak asetnya. Sudah selesai nih. Habis Bu Putih. dekat tempat gym. Lapangan futsal. Oh iya ada tempat olahraga. Solusinya itu dekat. Sudah selesai. Ada ya PKN untuk Royal ya cedak. Sini taruh sini. Gendang ya banyak Pak kalau Ini udah tahu? di sini Pak bikin ini deh Pak perapatan bentuk cedak. oh sing anyar gitu kolam renang ini kan untuk melatih anak-anak kita kerjasama dengan mana ya ya jangan mana untuk futsal Masih ada Pak Eko. gede Jadi semua masih ada. Sama. Terima kasih hasil diskusi kita pada malam ya. Saya bacakan mulai dari aset manusia. Di aset manusia kita punya kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid yang jumlahnya 596, hampir 600. Ada ini hampir mirip. Nah, kita juga didukung oleh outsourcing atau apa ya, tenaga kebersihan. Selanjutnya di sini ada kita punya narasumber yang banyak, ada dokter, ada dari apa bisnismen, ada dari apa itu kepolisian, betul aparat. Nah dari bawah juga menuliskan kita punya aset guru-guru yang profesional dan murid yang berprestasi yang bawah ya. Nah yang lainnya ada murid yang apa itu sopan dan santun. Dan di sini ada lagi aset yang menuliskan bahwa kita punya wali murid yang berasal dari latar belakang yang bervariasi. Kalau 500 ya kali dua ya, orang tuanya ada 2. Jadi sekitar 1000 wali murid yang latar belakangnya bervariasi. Selanjutnya kita punya
guru penggerak gue, kita juga potensi ternyata. Itu tentang manusia. Alhamdulillah kita punya banyak manusia-manusia yang berpotensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya aset sosial. Nah, di aset sosial dituliskan ada KKG, kelompok kerja guru, ada Jambiah. Jambiah tahu Fawas sama Aira? Oke, perkumpulan wali murid ya. Ada Kombel, Kombel itu kelompok belajar. Bapak Ibu guru punya kelompok belajar, tidak hanya anak-anak. Ada K3S. Nah, K3S ini perkumpulannya Pak Iwan, para kepala sekolah begitu. Selanjutnya ada kita punya kepolisian juga, ada kerjasama dengan Puskesmas, betul. Ada lagi kerjasama dengan dinas kesehatan atau pelayanan kesehatan di sekitar kita ya. Selanjutnya sama kepolisian. Ya, kurang lebih itu. Oh, ada kerjasama dengan bisnismen, bank, instansi pemerintah yang lain. Betul, kita sudah didukung oleh pembayaran yang sudah mulai digital ya. Nah, itu sudah memudahkan kita. Selanjutnya ada kerjasama dengan TNI, Basarnas, dan komunitas pengrajin atau peternak. Selanjutnya di fisik kita punya gedung, ruang kelas, ruang kantor, peralatan peraga pembelajaran yang lumayan banyak. Dan selanjutnya kita punya masjid yang megah di depan. Ada lapangan parkir yang luas, lapangan bola, lapangan futsal, insya Allah juga lengkap. Lapangan basket juga ya, insya Allah. Nah, ada kantin, ada akses jalan yang mudah, dan di sekitar kita letaknya strategis, ada di sekitar perumahan, dan alhamdulillah kita masih punya banyak persawahan di belakang kita. Selanjutnya ada playground, ruang ber-AC, LCD, terus ada yang berbeda apa lagi nih? Oh, gedung sekolahnya full CCTV. Iya. Kita punya lab IPA, lab komputer, ada aula, lapangan olahraga, sistem internet, air, perpustakaan, dan media pembelajaran IT. Masya Allah. Selanjutnya, aset budaya. Kita punya kebiasaan ikrar pagi, ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dan selanjutnya kita punya MDM. Ini kajian di Masjid Al-Azhar untuk lingkungan sekitar. Selanjutnya kita punya apa itu? PHBI, ada pengajian jamiah Qurunin. Nah, ini untuk wali murid, biasanya ibu-ibu ya yang tahu ya. Selanjutnya ada halaqah tahfidz untuk guru-guru, ada program sesasi, ada kebiasaan sholat duha, sholat berjamaah, ada tulisan Pak Amin. Iya, ada khataman. Ya, betul, ada khataman. Ada sholat id bersama. Ada juga kurikulum adab dan tahfidz bersama. Kita sudah punya banyak ini ya, aset budaya yang lumayan banyak. Masya Allah. Nah, selanjutnya yang finansial, kita punya dana dari SPP, BOS, ada juga sponsor kegiatan, dan dana hibah ini dari BOS juga ya Pak? Ini BOS itu untuk swasta melalui hibah. Kalau untuk sekolah negeri itu aset Pemda. Oh gitu, siap. Nah itu
itu berputarnya di antara SPP dan BOS, betul, dan dana dari sponsorship. Nah, selanjutnya kita punya ini, apa itu dansos guru karyawan. Kadang-kadang kalau ada yang sakit pilihan, nah kita punya dana itu ya dari guru karyawan, betul. Selanjutnya ada aset politik. Aset politik ini ada yang menuliskan tentang kebijakan yang terkait dengan sekolah ramah anak, program sesasi. Sesasi itu setiap saat bersih, ada penanaman ada, dan ya apa ini? Kita bisa baca. Ada pertemuan jamiah, ada kegiatan KKG, betul, kebijakan sekolah, kebijakan guru, ada pertemuan guru kelas, ada jambore, ya aturan berseragam, betul. Selanjutnya ada ya peraturan dari YPI, Yayasan Pesantren Islam Al Azhar, ya pimpinan pusat apa itu kerjasama pusat kita ya, dan ada aset dari Yayasan Makarima. Terus kita kerjasama dengan Polri dan Dinas Kabupaten, ada kegiatan Kombel juga. Selanjutnya ada lomba-lomba kabupaten, ada lomba-lomba kecamatan, kabupaten, dan nasional ya. Selanjutnya kita juga kerjasama dengan instansi TNI, Kopassus, dan sebagainya. Ada kepolisian, BNN, dan kantor DPRD, betul. Ya. Selanjutnya aset lingkungan. Aset lingkungan, alhamdulillah kita itu dikelilingi oleh potensi yang luar biasa. Ada sawah dekat pom bensin, dekat rumah sakit, terus kerjasama dengan polsek juga mudah. Ada hotel banyak ya untuk kegiatan-kegiatan sekolah atau pertemuan-pertemuan sekolah. Selanjutnya adalah akses jalan yang mudah dan lebar, dan di sekitar kita juga masih hijau, pengairan juga lancar. Selanjutnya banyak mall ya Haira ya, jadi kalau capek dari sekolah bisa langsung ke mall. Nah selanjutnya dekat kolam renang juga, Masya Allah. Selanjutnya ada yang beda lagi, ada di sekitar perumahan. Jadi murid-murid kita banyak yang dari perumahan, begitu. Itu aset terbesar kita, dan insya Allah tujuh aset ini bisa jadi apa ya, potensi sekolah Pak Iwan ya, untuk memajukan sekolah, untuk memaksimalkan kegiatan sekolah juga. Begitu teman-teman, saya kembalikan ke Pak Anto. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan identifikasi berbagai sumber daya yang dimiliki sekolah, ternyata banyak sekali ya yang ada di sekolah kita. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sekolah kita, yaitu Sekolah Dasar Islam Al Azhar 28 Solo Baru, itu memiliki berbagai aset atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, murid, ataupun orang tua, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi murid atau peserta didik menuju profil pelajar Pancasila ya. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita tindak lanjuti untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita lakukan dalam diskusi. Mudah-mudahan berikan manfaat untuk kita semuanya. Yang penting kita berkolaborasi dan senantiasa
memanfaatkan sumber daya yang ada dalam pembelajaran ataupun kegiatan sekolah yang lainnya. Baik, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Demikian saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.